Oke girls, jadi di sini aku mau berbagi pengalaman yang mungkin bisa menambah referensi buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang meraih mimpi tapi sedang mengalami demotivated. Itu kondisi kehilangan motivasi. Aduh, ini sih ya. Kadang tuh udah ngeset goals, ngelisting to-do, dalam pengeksekusiannya fail. Atau bahkan sebelum bisa mengeksekusi, udah diserang berbagai kondisi yang membuat mimpi kita terasa mustahil untuk dicapai. Dosyo kana. Jadi pengalaman yang akan aku share ini berawal dari mimpiku sebelum aku lulus sarjana. Jadi ceritanya, aku pengen lanjut studi ke Jepang. Dan saat itu, aku mulai cari-cari info. Nah, salahnya waktu itu aku baru cuman sebatas cari-cari doang. Belum ada aksi yang serius. Jadi tahu-tahu pas lulus, aku melewatkan kesempatan untuk langsung lanjut atau apply untuk tahun ajaran terdekat. Terus cukup lama juga ya waktu itu untuk kegambar apa ya yang harus dilakukan, apa aja gitu. Dan setelah dipelajari lebih dalam, ternyata rumit sekali. Banyak ya yang harus dipersiapkan. Ada tes kemampuan bahasa, rencana riset, surat rekomendasi, translasi dokumen, belum harus bagusin CV, terus nyari supervisor juga. Jadi sementara waktu berjalan, aku masih fokus ke banyak hal yang harus dipersiapkan. Terus bingung. Akhirnya perlu waktu yang lama untuk memulai. Nah, waktu itu juga ada beberapa hal yang tambah bikin demotivated. Jadi waktu aku minta rekomendasi dari salah satu dosbing, beliau bilang, kemungkinan agak sulit ya, karena jurusannya terlalu general. Sementara di Jepang itu jenis penelitiannya lebih spesifik. Tapi ya beliau juga bilang, coba hubungi saja dulu satu-satu, siapa tahu berhasil, gak ada salahnya. Terus di sisi lain waktu itu, sulit untuk mencari kesempatan magang di institusi supaya aku dapat pengalaman dan ilmu yang lebih dalam yang kira-kira cukup untuk dipakai sebagai bahan proposal riset. Di kontak lewat email tuh gak ada yang bales. Dan satu lagi, waktu itu hasil tes TOEFL IBT juga masih di bawah nilai minimal. Padahal udah susah-susah ngumpulin uang buat tesnya. Terus gagal. Di titik itu tuh aku merasa sangat tidak memiliki pilihan lagi. Nah, waktu itu ada satu temen yang memberikan nasihat. Nah, ada satu poin yang waktu itu aku dapat. Dia bilang, tidak memiliki pilihan itu adalah sebuah keputusan. Kita akan selalu bisa memilih kok. Coba deh segera melakukan sesuatu. Apapun, lakukan dari hal yang mudah. Dan alhamdulillah, setelah dipraktekkan di tahun 2017, aku bisa menyelesaikan semua persyaratan untuk beasiswa. Dan masalah-masalah sebelumnya itu dapat teratasi. Kayak untuk calon sensei, akhirnya setelah coba email banyak sensei satu-satu, ada juga satu yang bersedia jadi supervisor. Lalu yang institusi, aku coba datang langsung, terus tanya kira-kira bisa nggak ya aku magang, terus menimba ilmu di sana. Akhirnya ada satu juga yang nerima. Terus yang tes kemampuan bahasa, aku coba cari jenis tes yang lain yang biayanya lebih rendah dan katanya gak terlalu sulit. Itu ada namanya TOEIC ya. Dan ya alhamdulillah hasilnya juga lebih baik. Waktu itu semangatku tiba-tiba kembali. Berasa one step closer gitu untuk menjangkau mimpi itu. Terus singkat cerita, aku apply lah beasiswanya. Dan hasilnya fail.
Wah, speechless ya. Tapi belum menyerah ya. Waktu itu aku coba hubungi lagi sensei, minta maaf karena aku gagal, dan bilang aku masih mau coba apply beasiswa lain. Sensei mendukung, tapi qadarullah itu juga gagal. Sampai di titik itu ya sempat kecewa, tapi anehnya rasanya justru plong gitu, tidak menyesal. Karena aku mikirnya at least I've tried. Udah gak akan penasaran seumur hidup gitu. Dan waktu itu aku berdoanya gini, ya Allah, Engkau tahu aku pengen ke Jepang. Kalau memang itu baik untukku, Engkau pasti akan membawa aku ke Jepang. Dan qadarullah, di awal tahun 2018, Sensei tiba-tiba ngontak dan bilang kalau beliau tengah dapat merekomendasikan satu orang untuk mendapatkan beasiswa. Dan alhamdulillah, akhir September 2018, aku bisa benar-benar menginjakkan kaki di negeri Sakura. Allahu Akbar. Itu 2 tahun ya. Tapi tidak berhenti di situ. Setelah sampai di Jepang dan belajar, ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Singkatnya, aku belajar tentang tanaman sagu, benihnya dari Indonesia. Ketika aku datang, kebetulan sensei sedang kehabisan stok tanaman. Udah dipakai semua gitu untuk murid-muridnya. Aku harus menunggu jadinya. Nah, di tahun 2019 tuh, beliau mendatangkan 70 benih tanaman sagu dari Indonesia, dan kami coba mengecambahkan itu. Qadarullah, di tahun itu mostly semua benihnya gagal berkecambah. Hanya ada 6 saja yang bisa tumbuh, dan itu tuh gak cukup untuk penelitianku. Sampai di awal tahun 2020, ya kita tahu bersama ya, gara-gara COVID-19 ini tidak ada benih yang bisa didatangkan. Padahal Maret 2021 tuh, Maret tahun depan, aku harus sudah lulus. Itu tuh sangat membuat frustasi, girls. Dan sensei pun tak tahu apa yang harus dilakukan waktu itu. Ya bayangan pulang tanpa gelar itu terus menghantui dan ya kembali membuat demotivated. Lagi di tengah itu aku nggak tahu ya, bener-bener nggak tahu harus bagaimana. Tapi seseorang menampar aku dengan kata-katanya. Dia bilang, memangnya gelar sepenting itu ya? Bukannya kamu datang untuk menuntut ilmu ya? Dapat ilmunya. Dipikir-pikir, kok bener juga ya? Aku udah mendapatkan banyak ilmu loh di sini. Gak rugi apapun gitu. Terus aku bilang ke dia, kalau gitu boleh nggak sih nyerah aja? Toh ilmunya juga udah dapet. Terus dia bilang lagi, bukan gitu. Ada yang namanya tanggung jawab. Aku sudah memilih untuk berada di kondisi ini. Aku harus berjuang dulu hingga akhir. Tanggung jawab dulu pada yang memberi kesempatan, baru untuk hasil, gak perlu terlalu khawatir. Terus itu, I got it. Poin kedua, bertanggung jawab hingga akhir, berusaha dulu semaksimal mungkin, lalu sepenuhnya tawakal. Dan dia juga menambahkan sih untuk poin yang ketiga waktu itu. Katanya, coba deh mimpi yang disusun itu, usaha-usaha yang dilakukan itu lebih diniatkan lagi untuk ibadah, untuk bermanfaat bagi orang lain. Coba deh, pasti kamu akan lebih semangat untuk mengejarnya.
Pasti ketika gagal pun gak akan begitu kecewa, akan lebih mudah untuk bangkit. And it works. Setelah terus dicari dan dipertimbangkan dari segi manfaat, alhamdulillah ide itu datang juga loh. Dan rasanya penelitianku yang sekarang tuh jadi lebih aplikatif. Dan ketika dikonsultasikan dengan sensei, beliau juga setuju. Dan kami kurang lebih jadi tahu alternatif yang bisa kami lakukan. And yeah, everything seems gonna be okay gitu untuk sekarang. Nah, jadi itu ya girls, 3 poin yang di-highlight tentang how to tackle demotivation saat kamu meraih mimpi. Semoga mimpi-mimpi kita dapat segera tercapai.